Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik bahasa Indonesia, materinya ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah dulu ya. Makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda, seperti manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, kupu-kupu terbang menggunakan sayapnya, cicak merayap di dinding. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bisa bergerak juga? Ya, tumbuhan bergerak, namun pergerakan yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan gerakan yang dilakukan manusia dan hewan. Jika manusia dan hewan dapat bergerak aktif, maka tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan pasif. Tumbuhan bergerak karena adanya menerima rangsangan sehingga melakukan pergerakan. Contoh, pada tanaman putri malu, daunnya bergerak apabila terkena sentuhan. Gerakan menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsang. Anak-anakku, selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, sedangkan alat pernapasan pada tumbuhan disebut stomata. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan? Jika pernah, apakah tinggi badan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 bertambah? Jika iya, itu artinya teman-teman mengalami pertumbuhan. Anak-anakku sayang, ibu kita telah melahirkan kita dengan susah payah. Oleh karenanya, kita harus berbakti kepada ibu dan juga bapak kita. Nah, ibu melahirkan bayi, itu menunjukkan makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Begitupun dengan hewan. Hewan berkembang. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Begitupun dengan tumbuhan. Tujuan berkembang biaknya tumbuhan adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu pun akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Dan landak juga kaki seribu pun akan menggulung badannya pada saat disentuh. Untuk selanjutnya, mari kita belajar membuat kalimat dengan baik. Kalimat yang baik itu mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan.